Audio Jungle. Halo sahabat Motivi, selamat bertemu kembali dengan saya Bu Lilis Hendrawati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ulangan kenaikan kelas 2. Anak-anak hebat, kali ini Bu Lilis akan membahas tentang kisi-kisi PPKN. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hebat, yuk kita amati bersama. Kira-kira gambar apa ya ini? Nah, kalian pasti ingat pada semester kemarin kita sudah membahasnya. Nah, ini adalah lambang negara kita. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Ada berapa jumlah sila pada Pancasila ya? Betul, jumlahnya ada 5. Nah, dari sila pertama dan sikap yang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kalian amati. Nah, ini gambarnya yuk sekarang kita baca bersama. Kita baca simbol dan bunyi sila pada Pancasila. Sila pertama, simbolnya bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa anak-anak? Betul, simbolnya rantai. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat, bersimbol kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Dengan sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini anak-anak agar kalian lebih memahami kembali, Bu Guru ulang. Ini ada simbol-simbol, coba Bu Guru tunjukkan kembali, kalian cermati baik-baik. Simbol sila pertama bintang, sila kedua rantai, kemudian simbol sila ketiga pohon beringin, simbol sila keempat kepala banteng, kemudian simbol sila kelima padi dan kapas. Nah, agar anak-anak lebih memudahkan untuk mengingatnya, Bu Guru sudah membuatkan singkatan. Nah, jembatan keledai, singkatan nama simbol pada sila Pancasila. Coba kita baca bersama-sama. Indrapo Keban Dipas. Nah, mudah sekali yang mengingatnya. Coba sekali lagi. Indrapo Keban Dipas. Nah, bintang, rantai, pohon beringin, keban, kepala banteng, dipas, padi dan kapas. Bagus, anak-anak pasti sudah ingat kembali. Anak-anak hebat, berikut Bu Guru berikan contoh penerapan sila kedua pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kalian cermati baik-baik. Nomor 1, saling mencintai sesama manusia. Nah, kemudian nomor 2, contohnya mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian contoh penerapan Pancasila pada sila kedua, nomor 3, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian contoh yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak itu tadi Bu Guru sajikan beberapa contoh penerapan sila kedua. Anak-anak bisa pelajari kembali di rumah, juga bisa memberi contoh-contoh yang lebih banyak lagi. Anak-anak hebat, Bu Guru berikan contoh penerapan pada sila kelima. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nomor 1, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Kemudian saling menolong. Kemudian nomor 3, selalu menghargai hasil karya orang lain. Nomor selanjutnya, suka bekerja keras. Jadi kalau kalian di rumah suka bekerja keras, itu contohnya penerapan sila kelima pada Pancasila. Kemudian contoh yang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan yang berkeadilan sosial. Nah, anak-anak sampai di sini pasti kalian sudah paham ya contoh penerapan sila kelima. Dalam kehidupan sehari-hari ada aturan yang harus kita patuhi. Di mana saja kita melaksanakan aturan tersebut, Bu? Di rumah, kemudian di sekolah, kemudian juga di masyarakat atau di mana saja. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan bahas tentang peraturan di sekolah. Nah, untuk sekolah kali ini masih dalam pembelajaran jarak jauh ya, masih PJJ. Nah, contohnya jika nanti kita sudah melaksanakan tatap muka, kemungkinan akan segera dilaksanakan pada ajaran baru nanti ya. Nah, contohnya aturan di sekolah salah satunya jika kita melaksanakan tatap muka maka harus ke sekolah memakai masker. Betul sekali, ini contohnya. Nah, ibunya memakai masker, anaknya mau berangkat sekolah juga memakai masker. Jadi dari rumah maskernya sudah dipakai. Maka dari itu kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ini contohnya, mau masuk kelas aturannya baris dengan rapi, jaga jarak. Nah, ini kan dijaga ini jaraknya. Kemudian memakai apa ini anak-anak? Yang di muka, ya betul, ini pelindung wajah ya. Jadi salah satu contoh aturan di sekolah adalah memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Pasti sudah paham, pintar sekali anak-anak kelas 2. Nah, kemudian guru akan sajikan lagi. Nah, ini adalah contoh aturan di sekolah, melaksanakan tugas piket bersama dengan teman-teman. Agar apa? Agar lingkungan kelas menjadi bersih, menjadi nyaman, menjadi sehat. Kemudian ini adalah contoh aturan yang harus ditaati di saat berada di sekolah. Nah, contohnya ini membuang sampah harus gimana anak-anak? Betul, harus sampah. Jadi bisa kita makan di jalan, ya Pak. Tempat sampah yang berada di sekitar jalan, dekat rumah kita atau mungkin juga di sekolah. Kita membahas aturan di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah memahami contoh salah satu aturan di sekolah. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya, apa akibat jika tidak mematuhi aturan di sekolah? Pasti akibatnya banyak sekali. Nah, contohnya terganggunya proses belajar mengajar. Itu ya, karena tidak patuh. Karena saatnya masuk tidak masuk, belum datang atau terlambat. Nah, jadi temannya harus nunggu, Bu Guru harus nunggu. Nah, itu jadi proses belajar mengajarnya terganggu. Kemudian terganggu kenyamanan sekolah, terganggu keindahan dan kesehatan lingkungan sekolah. Nah, betul, keindahan dasar. Ini contohnya tentang membuang sampah di sekolah. Kalau sampahnya berserakan, tidak dibuang di tempat sampah, maka sekolahnya akan terkesan kumuh. Jadi tidak indah lagi, jadi terganggu keindahannya. Kemudian terganggunya kesehatan. Contohnya kalau misalnya sudah batuk, pilek, flu, ya, misalnya tidak memakai masker, maka akan teman-temannya jadi terganggu, takutnya ketularan atau lagi sakit. Makanya anak-anak harus rajin memakai masker. Kemudian akibat tidak mematuhi aturan di sekolah mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham ya?
Udin dan teman-temannya. Mereka berbeda suku, tetapi mereka saling menghargai, hidup rukun, saling menghormati. Anak-anak hebat, apa arti Bhinneka Tunggal Ika, Bu? Oh ya, kalian harus tahu arti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga atau satu jua. Jadi berbeda-beda tetap bersama, tetap hidup rukun. Karena di Indonesia ada berbagai macam suku, adat istiadat, kebudayaan. Maka dari itu kalian harus tetap bersatu. Kita harus tetap hidup rukun. Nah, contohnya ini permainan. Nah, ini contohnya permainan berbeda-beda suku, tetapi mereka bisa main bersama, menjadi teman yang akrab, menjadi teman yang baik. Begitu ya anak-anak. Kemudian, nah ini ada banyak sekali suku-suku di Indonesia. Nah, kalian harus tahu di dalam suku-suku itu juga makanannya berbeda-beda, kemudian adat istiadatnya berbeda, kemudian kebiasaannya berbeda, cara bicara logatnya juga berbeda. Anak-anak hebat, kalian harus tahu ada banyak sekali suku di Indonesia. Nah, contohnya ini adalah suku Jawa. Nah, kalian pernah melihat pengantin pada saat mungkin bersama orang tuanya melihat pengantin atau tempat pengantin saudaranya? Nah, pasti pernah melihat. Kebetulan kita masuk suku Jawa ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Nah, ini pakaian adat suku Jawa. Ini provinsi Jawa Tengah. Kemudian rumahnya. Nah, rumahnya rumah joglo. Nah, kemudian ini keris. Kemudian ada tari-tarian yang menggambarkan tentang kebudayaan di suku Jawa. Anak-anak hebat, kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang yang suku Batak, gitu ya. Ini tarian dari suku Batak. Ini rumah suku Batak. Nah, gambarnya seperti yang kalian amati berikut ini. Ya, walaupun berbeda, walaupun tidak sama, tapi Indonesia, negara kita, harus selalu hidup berdampingan. Kalian perhatikan berikutnya. Ini adalah suku Dayak. Nah, kenapa ini bajunya seperti ini? Bu tidak pakai baju atau mungkin ini memang adat istiadat mereka. Jadi kita harus menghormati, kita harus menghargai dan melestarikan adat istiadat suku budaya sendiri ya. Coba ini, kenapa ini kok orang Dayak memakai anting yang sampai telinganya panjang begini, Bu? Oh, ini adalah sudah menjadi adat istiadat mereka, mungkin tradisi, mungkin budaya mereka juga. Jadi kita harus tetap hidup rukun. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu semboyan negara kita ya. Tetap satu juga. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi pada kisi PPKN ulangan kenaikan kelas